Oke, ketika kalian lihat thumbnail sama judul video ini, kalian pasti tahu ini bahasnya apa nantinya. Jadi saya kasih pendahuluan terlebih dahulu. Sejak zaman dahulu ya, siapapun yang menguasai lautan, dialah yang paling berkuasa. Dulu, Britania Raya punya armada laut terbesar dan jadi penguasa dunia pada saat itu. Setelah itu, Amerika Serikat yang ambil alih dengan kapal induknya di mana-mana, di mana-mana. Nah, sekarang setelah Amerika Serikat, ini ada satu pemain baru yang mulai unjuk gigi, memulai menunjukkan kekuatannya di kancah global, khususnya di laut itu sendiri. Negara apa itu? Yaitu adalah Tiongkok. Kalian tahu, negara ini makin kuat, ekonominya pesat, infrastrukturnya gila-gilaan, gila-gilaan. Dan sekarang mereka itu mulai serius untuk menguasai jalur perdagangan laut global. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka untuk melakukannya? Dan yang lebih penting, apa dampaknya buat dunia? Yuk kita bahas. Jadi selamat datang di Indonesia tentang Tiongkok yang mau menguasai lautan. Pertanyaan dasarnya, kenapa laut itu penting banget buat ekonomi dunia ya? Bahkan ada yang mengatakan bisa menjadi penguasa dunia ketika sudah menguasai lautan. Jadi gini, lebih dari 80% ya, perdagangan dunia ini lewat di laut. Setiap hari, ribuan kapal kargo bawa minyak, makanan, elektronik, dan berbagai kebutuhan lainnya itu melintasi lautan. Kenapa? Karena dengan biaya logistik yang mumpuni dan strategis. Jika misalkan menggunakan udara, biayanya mahal. Menggunakan daratan tidak bisa. Jadi harus menggunakan lautan. Nah, kalau jalur ini sampai terganggu, ekonomi dunia itu bisa anjlok. Makanya kemarin ada berita ada satu kapal yang besar membawa kargo segala macam. Nah, mati di pertengahan laut. Cuman sekitar beberapa hari itu diam di sana. Itu sampai mencapai kerugian ratusan triliun US dollar. Cuman diam aja loh. Bayangin, apalagi sampai terganggu. Nah, itu sebabnya negara-negara besar di luar sana itu selalu berebut kendali atas jalur laut strategis. Kayak Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Dan ini yang sekarang jadi fokus utama strategi Tiongkok. Mereka mau memastikan jalur perdagangan mereka gak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena kita tahu ekspor Cina ini sedang gila-gilaan sekarang. Bahkan mau mengalahkan Amerika Serikat. Jadi mau tidak mau, ini merupakan keharusan bagi Tiongkok untuk kuasai lautan. Nah benar, sekarang Cina itu mau kuasai lautan. Sekarang Cina itu gak main-main dalam pembangunan kekuatan maritimnya. Salah satu langkah paling ambisius mereka yaitu adalah perjanjian Belt and Road Initiative yang disingkat dengan BRI. Sebuah proyek raksasa yang menghubungkan dunia lewat jalur darat dan lautan. Sebagai bagian dari BRI, Cina ini udah membangun atau menguasai lebih dari 90 pelabuhan di lebih dari 50 negara. Beberapa yang paling strategis, diantaranya itu sudah menguasai pelabuhan Gwadar di Pakistan. Merupakan salah satu proyek utama dalam BRI ini yang didukung oleh Tiongkok. Nah, pelabuhan yang didukung oleh Tiongkok. Pelabuhan ini itu dikembangkan oleh China Overseas Port Holding Company dan menjadi bagian dari China Pakistan Economic Corridor atau yang disingkat dengan sekarang itu CPIC. Nah, akses ini itu langsung ke Samudra Hindia tanpa harus lewat jalur yang dua kuasai barat. Itu sangat strategis. Kemudian China itu juga menguasai pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Salah satu proyek besar dalam perjanjian BRI juga yang didanai oleh Tiongkok langsung. Meskipun memiliki potensi besar di sana, pelabuhan ini itu juga menjadi simbol dari jebakan utang yang sering dikaitkan dengan investasi Tiongkok di negara berkembang. Dulu itu kan Sri Lanka ini kan ngutang ke Tiongkok. Karena Sri Lanka ini gak bisa bayar hutang ke Cina, akhirnya pelabuhan ini diambil alih sama Cina dengan kontrak jangka panjang. Itu merupakan strategi Cina untuk menguasai negara-negara berkembang. Ketika ada negara berkembang, Cina akan investasi besar-besaran di sana, akan mengasih hutang negara itu. Tapi jika misalkan mereka tidak bisa bayar hutang, mereka langsung melakukan kepentingan politiknya dengan cara menguasai daerah tertentu atau di sektor tertentu. Nah, itu Cina namanya. Dan Cina juga menguasai pelabuhan Piracus di Yunani, salah satu pelabuhan terbesar di Eropa yang sekarang sebagian besar sahamnya itu sudah dikuasai Cina. Dan juga menguasai pelabuhan Djibouti di Afrika Timur. Nah, ini sangat strategis sekali. Selain jadi pusat perdagangan, ini juga merupakan tempat markas
pangkalan militer pertama Cina di luar negeri. Ketika kita lihat ini, artinya apa? Jadi Cina ini bukan cuma mau dominasi ekonomi ya, tapi juga pengen mempunyai kontrol penuh atas jalur laut global. Namun, kalahnya Tiongkok dari berbagai pelabuhan yang ia kuasai. Kalahnya dengan Amerika Serikat itu, yaitu kalahnya satu, yaitu di terusan Panama. Sebenarnya, awal-awal Cina ini sudah memiliki kekuasaan di Panama, memiliki kontrol terhadap terusan Panama. Karena Cina itu investasi besar-besaran di sana. Ya, karena melewati dengan perjanjian Belt and Road Initiative itu, BRI. Tapi sekarang, perjanjian ini sekarang rusak. Setelah Presiden Panama dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian ini. Mendengar hal ini ya, Tiongkok ini pasti menyatakan penyesalannya terhadap kebijakan yang diambil oleh Panama. Dan pasti Tiongkok ini sekarang itu menentang terhadap Amerika Serikat. Kenapa? Karena sudah mencemarkan nama baiknya dan ikut campur dalam perjanjian BRI. Jadi kalahnya Tiongkok terhadap Amerika Serikat di sini, di Panama ini. Ya karena Amerika Serikat itu sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan Panama. Amerika Serikat itu secara tidak langsung itu sebenarnya udah memiliki kekuasaan di Panama sebenarnya. Salah satu langkah paling berani yang diambil Cina ini, yaitu adalah menguasai Laut Cina Selatan. Kenapa? Karena 30% perdagangan dunia itu lewat perairan ini, termasuk energi untuk Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lainnya. Masalahnya ya, ini masalahnya. Wilayah ini juga diklaim oleh banyak negara lain, kayak Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Tapi Cina ini dengan santainya itu mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan itu lewat Nine Dash Line. Bahkan pengadilan internasional itu udah menolak klaim ini. Tapi Cina gak peduli. Mereka jalan terus dengan cara bikin pulau buatan yang diubah jadi pangkalan militer di sana. Membuat landasan udara buat jet tempur di sana. Bahkan melakukan patroli kapal perang buat nunjukin siapa yang berkuasa di situ. Nah itu Cina. Ya akhirnya dengan adanya kontroversi yang dilakukan Cina ini akan berdampak nanti terjadi ketegangan yang makin meningkat. Dan negara-negara lain yang mulai risih terhadap Tiongkok ini. Tentu saja Amerika saat ini gak bakal diam melihat Cina ini makin kuat dan menguasai lautan. Selama ini Amerika Serikat ini adalah penguasa lautan dengan armada lautnya terbesar di dunia. Sekarang mereka itu menghadapi tantangan terbesar yang dari Cina ini. Buat menandingi ekspansi Cina yang besar-besaran di lautan ini, Amerika Serikat ini melakukan beberapa langkah yang sangat strategis. Langkahnya yaitu diantaranya yaitu meningkatkan kehadiran militer di Indo-Pasifik. Yang mana ini tuh bertujuan untuk memperkuat posisi mereka di kawasan ini. Dengan cara memperkuat aliansi sekutu seperti AUKUS dan Quad. Dan bahkan mengadakan latihan militer gabungannya itu di Laut Cina Selatan. Ketika kita lihat retorika dari strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina ini tuh sebenarnya bukan cuma persaingan ekonomi lagi, tapi udah jadi persaingan militer dan geopolitik. Namun pertanyaan besarnya, apakah Cina ini bisa menguasai laut beneran dan bisa menghentikan Amerika Serikat? Kita lihat, dengan ekonomi yang terus berkembang di Cina, investasi gila-gilaan di infrastruktur maritim, dan modernisasi angkatan lautnya, Cina ini emang punya peluang besar buat jadi penguasa lautan. Tapi tantangan yang mereka hadapi ini juga gak main-main. Amerika Serikat dan sekutunya masih punya angkatan laut paling kuat di dunia. Negara-negara Asia mulai menolak ekspansi Cina. Belum lagi teknologi baru seperti AI dan kapal otonom. Ini bisa mengubah dinamika persaingan ini. Tapi secara analisa saya, nanti Cina juga akan bisa menguasai lautan dan mengalahkan Amerika Serikat. Itu pasti menurut saya. Jadi, apakah Cina ini bakal sukses menghentikan dominasi Amerika Serikat di laut ya? Atau justru kita bakal masuk ke era baru, di mana keseimbangan kekuatan ini lebih merata. Tapi satu hal yang pasti, dunia sekarang itu lagi ngalamin perubahan besar dalam geopolitik maritim dan kita semua harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Negara Indonesia, negara kita ini harus kuat menghadapi konsekuensinya. Ketika kita lihat jalur politik luar negerinya Indonesia, ini menurut saya ini sudah aman. Kenapa? Karena hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu sudah baik dan bahkan ikut dalam kubu Cina. Jadi secara analisis, jika Cina ini menguasai lautan, Indonesia ini masih aman ketimbang negara-negara berkembang yang tidak gabung dengan kubu Cina ini.
mau tidak mau, kita sekarang ini ada di tengah salah satu perubahan terbesar dalam sejarah modern. Cina ini gak cuma ingin jadi pemain besar di daratan, tapi juga di lautan. Jadi apakah ini bakal jadi awal era dominasi maritim baru buat Cina? Atau justru bakal muncul keseimbangan baru di dunia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.